Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Febriana dengan NIM 2009285 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat topologi menggunakan paket tracer yang diajukan sebagai syarat kelulusan dari ujian akhir semester jaringan komunikasi data yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Nah, yang perlu disiapkan adalah tentunya software dari paket tracer dari Cisco. Di sini saya sudah menginstalnya dan saya menggunakan versi yang paling terbaru, yaitu versi 8.1.1.0022. Nah, di sini langsung saja membuat topologinya. Pertama masuk ke file dan membuat file baru. Di sini saya akan membuat routing statis yang membutuhkan 1 router, 2 switch, dan 4 PC. Router merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, proses pengiriman data tersebut dinamakan dengan routing. Router disebut sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena selain memiliki CPU dan memori juga mampu menentukan jalur mana yang harus paket data lewati untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Nah, dengan proses routing ini, paket data bisa keluar serta masuk ke jaringan lainnya dengan bebas, namun masih dalam aturan yang sudah ditetapkan. Ada dua jenis yaitu routing statis dan dinamis. Routing statis ini adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Nah, penggunaan routing statis ini sangat cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan menggunakan routing statis ini. Nah, mari kita inputkan perangkatnya. Pertama, kita ke network device di sini. Dan kita akan memilih satu router, yaitu yang bertipe 1841 di sini. Lalu kita akan memilih dua switch, yaitu bertipe 2960. Selain switch, kita membutuhkan end device, yaitu PC. Di sini masuk ke end device dan memilih PC. Jadi, masing-masing switch itu membutuhkan dua PC. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah dengan menyambungkan kabel untuk menghubungkan router ke switch dan masing-masing PC ke switch. Pilih connection, lalu kita pilih Cooper Strike Through, dan dari switch pertama kita akan pilih gigabit Ethernet 0/1. Disambungkan ke router dan pilih fast internet 0/0. Kemudian pilih lagi Cooper Strike-nya dari switch 1 gigabit Ethernet 0/1 ke router dan pilih fast internet 0/1. Nah, kemudian kita akan menghubungkan dari PC pertama, pilih fast internet, dan kita akan hubungkan ke switch dan pilih fast internet 0/1. Sama dengan ini, memilih fast internet dan memilih fast internet 0/2. Begitupun dengan PC selanjutnya. Sudah.
Lalu kita akan memberi keterangan IP address masing-masing perangkat dengan menggunakan place note di toolbar ini. Di sini switch pertama, dari switch pertama ke router adalah 166.122.551 dan IP address switch kedua dan router adalah 166.122.661. Kemudian untuk masing-masing PC-nya di sini 166.122.5585 sesuai NIM dan 166.122.5586 karena ditambah 1. Kemudian 166.122.6685 dan di sini 166.122.6686. Kemudian kita masuk ke option untuk menampilkan preference. Di sini klik always show port labels in logical workspace. Jadi terlihat fast internet dan gigabit yang digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah double klik routernya. Kita masuk ke CLI atau command line interface. Di sini ketikkan no, enter. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address. Nah, setelah diklik enter, selanjutnya kita ketikkan perintah N atau enable. Klik enter, lalu masukkan perintah konfigurasi terminal atau bisa disingkat dengan conft. Klik enter, lalu kita masukkan perintah interface va no untuk switch 1 ke router. Lalu kita enter dan masukkan IP address 166.122.55 dan 1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter dan masukkan perintah no shutdown. Lalu setelah itu kita exit dan exit. Di sini kita bisa lihat warnanya hijau dan oranye, artinya kita bisa menunggu sampai yang keduanya berwarna hijau atau bisa langsung. Nah, sekarang sudah hijau keduanya, kita akan langsung mengkonfigurasi IP address pada router dan switch kedua. Klik enter dan perintahnya sama dengan yang tadi, ketik N, kemudian masukkan perintah konfigurasi terminal, lalu masukkan IP address 166.122.6681, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Di sini salah, kita kembali masukkan lagi address 166. Tadi terlewat, ternyata kita harus masukkan perintah interface
interface fa0/1. Salah juga karena kurang R. Interface fa0/1. Nah, sudah masuk, kita masukkan IP address 166.122.661, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sudah masuk, kita ketikkan perintah no shutdown. Kemudian kita bisa exit dan exit. Nah, sudah selesai, kita close saja. Lalu kita ubah nama-namanya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu di sini router satunya diganti menjadi nama depan dan underscore NIM. Di sini nama seri dan NIM saya 2009-285. Kemudian switch satunya diganti dengan nama depan saya, dan switch keduanya digantikan dengan NIM 2009-285. Kemudian PC-nya diganti jadi PC1, PC2, PC3, PC4. Kita ubah terlebih dahulu di sini. Oh, sorry. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan perintah untuk mengamankan perangkat switch 1 dan 2 dengan username-nya nama depan dan password-nya adalah NIM. Pertama, kita akan mendouble klik switch 1 dan masuk ke command line interface. Di sini enter. Lalu kita masukkan perintah enable atau masukkan perintah konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan perintah username Rida, dan passwordnya NIM 2009-285. Kemudian masukkan perintah line console no dan login lokal. Kemudian exit. Nah, kita bisa melihat prosesnya sudah berhasil. Di sini user access verification, masukkan username-nya Rida dengan passwordnya NIM saya. Berhasil. Lalu kita akan close dan masuk ke switch 2, masuk ke CLI dan pilih enter. Kemudian enable, kita masukkan konfigurasi terminal, lalu username Rida dan password NIM 2009-285. Aduh, salah ternyata. Username-nya Rida, password 2009-285. Lalu line console no dan masukkan login lokal, lalu exit. Kita coba Rida dan berhasil ya. Lalu di sini kita akan memasukkan banner MOTD.
dengan mengetikkan perintah n dan masukkan perintah konfigurasi terminal dan banner motd pagar. Nah, di sini kita masukkan banner yang ingin kita tampilkan. Di sini karena perintahnya masukkan banner selain administrator berwarna dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, ini merupakan banner yang diberikan sesuai arahan dosen pengampu saya. Di sini setelah masukkan kata untuk bannernya, kita tambahkan pagar. Lalu klik enter. Lalu kita bisa exit dan enter. Nah, di sini sudah terlihat ada banner MOTD-nya sebelum memasukkan username dan password. Kita masukkan username-nya dan password-nya untuk mengecek kembali. Nah, sudah selesai. Kita lakukan pada switch ke 1 juga. Di sini klik enable. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan perintah banner motd pagar. Lalu kita copy yang tadi masih sama bannernya. Lalu kita tambahkan pagar. Nah, setelah itu kita bisa exit dan bisa terlihat di sini bannernya sudah berhasil terlihat dan kita bisa mencoba masukkan username dan password lagi. Nah, sudah selesai. Arti dari perintah atau komen dari enable sendiri adalah untuk masuk ke privilege mode perangkat. Kemudian tadi di router ada perintah no shutdown, itu untuk mengaktifkan konfigurasi interface dari administratif pada perangkat Cisco. Nah, untuk CONFT atau configuration terminal untuk masuk ke global konfigurasi untuk dapat melakukan beberapa perintah seperti membuat username dan password tadi di switch. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke PC ini untuk melakukan konfigurasi alamat IP di semua PC. Nah, kita bisa double klik pada PC 1, kemudian masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, IP versi 4 addressnya adalah 166.122.55. Nah, kita tambahkan NIM 85, 2 digit NIM terakhir saya. Nah, subnet mask-nya itu default gateway dan kita masukkan subnet mask-nya sudah otomatis dan default gateway-nya sama dengan IP address dari router ke switch tadi. Lalu kita lakukan hal yang sama, tetapi di sini 2 digit NIM terakhir ini ditambah 1 jadi 86, otomatis terisi. Kemudian masukkan IP address tadi. Nah, lakukan hal yang sama di sini.
85. Sudah 86. Ya, sudah semua. Terisi IP, subnet mask, dan double gateway. Nah, setelah semua dikonfigurasikan, bisa dicek apakah berhasil tersambung atau perangkatnya dengan cara double klik pada PC1 dan pilih desktop dan pilih command prompt. Di sini kita bisa meng-ping IP address-nya. Tadi itu 166.122.55. PC pertama itu 85. Kita bisa ping. Nah, sudah ya, sudah terlihat di sini hasil pingnya, dan artinya ini perangkatnya sudah bisa tersambung satu sama lain. Kita bisa cek ping yang selanjutnya 166.122.55.86. Nah, sudah selesai juga. Coba kita cek di PC 3 dan PC 4. Ping 166.122.66.85. Kita lihat apakah berhasil juga. Ya, berhasil. Lalu PC 4 nya 166.122.66.86. Enter. Ya, bisa terlihat sudah berhasil tersambung ya. Selain proses ping, kita bisa menggunakan simulasi perangkat dengan simple video di toolbar ini untuk memastikan apakah perangkatnya tersambung satu sama lain atau belum. Nah, kita bisa klik add simple videonya. Kita klikkan ke PC1 lalu ke PC2. Nah, di sini bisa terlihat di toggle video list Windows-nya. Di sini PC1 ke PC2-nya berhasil disambungkan atau tersambung. Kemudian PC1 ke PC3, PC1 ke PC4, kemudian PC2 ke PC1, PC2 ke PC3, PC2 ke PC4, PC3 ke PC4, PC3 ke PC2, PC3 ke PC1. Lalu kita masukkan simple videonya dari PC4 ke PC3, PC4 ke PC2, dan PC4 ke PC1. Nah, di sini successful semua, tapi di sini ada yang violet. Kita bisa double klik untuk memastikannya lagi. Dan di sini successful, lakukan hal yang sama. Nah, di sini successful semua. Mungkin terhalang oleh kamera saya. Di sini kita bisa klik ini dan melihat list statusnya. Semua berjalan sesuai dan menghasilkan last statusnya successful. Artinya antar destination dan source-nya sudah terhubung dan dapat bertukar informasi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah hasil yang didapatkan dari konfigurasi alamat IP pada PC1 dan PC2, PC3, PC4 dapat saling terhubung atau tidak. Karena jika tidak berhasil, maka status video di listnya akan memberi keterangan violet, bukan successful. Tapi di sini semuanya sudah successful, artinya sudah berhasil semua. Kita bisa exit.
Lalu kita bisa menambahkan atau memodifikasi tampilan dengan draw line, draw rectangle, ataupun draw random di sini ya. Di toolbar ini kita akan membuat rectangle-nya. Sini saya akan memilih colornya biru. Untuk antar PC pilih sebentar, fill color dan bentuknya oval. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya ini harus dihapus dulu. Lalu kita kembali membuat ulang. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh saja, kemudian kita akan memilih color orange untuk switch-nya dan klik OK dulu, lalu pilih yang kotak. Seperti ini. Lalu kita akan pilih warna. Sepertinya kita akan ganti warna ini. Sebentar, kita hapus dulu. Menjadi warna hijau. Sebenarnya ini terserah saja mau warna apa. Kita pilih warna hijau. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa pilih warna oranye untuk routernya. Oke, lalu oval. Wait. Nah, sudah selesai. Kurang lebih seperti ini. Maaf, kurang rapi, tapi tidak apa-apa. Di sini kemudian saya akan menyalin konfigurasi dari router, switch pertama dan switch kedua ke dari command line interface ke file dalam bentuk txt. Nah, di sini kita bisa double klik dan bisa mengcopy untuk router. Nah, di sini kita buat dulu file txt-nya. Ya, kita beri keterangan nama dulu. Name 985, kemudian class. Ini 4B sistem. Kemudian router. Kemudian kita bisa pastekan. Kemudian kita buat sebentar salinan config switch 1, kemudian switch 2. Kita masuk ke paket tracer Cisco lagi, kemudian kita double klik dan kita bisa copy ini semua, lalu masukkan ke file txt nya yang switch pertama, kita salin paste.
Nah, sudah, kita pilih switch kedua, lalu kita copy lagi, lalu kita masuk ke LTXT dan paste. Nah, sudah selesai. Sini kita bisa save. Nah, sudah semua. Kita bisa langsung menyimpan file static router ini dengan cara klik file dan save atau save as, dan lalu pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan. Di sini saya akan menyimpannya sini dan memberi namanya ini sesuai name saya. Sebentar. Tidak. Lalu klik save. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.